Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan baik, kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita harus mengutamakan kehidupan kekal lebih daripada apapun. Lebih dari apapun saudaraku. Kalau soal makan, minum, dan pakai, firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya di dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur dengan keadaan hidup kita. Lalu kita berjuang untuk kehidupan kita di kekekalan lebih daripada apapun yang kita jalani saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan cara hidup Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditawarkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Tuhan Yesus dengan tegas menolak penawaran itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika dunia menawarkan kesenangan hidup, apakah kita juga menolak itu? Saudara, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita harus berani meninggalkan semua kesenangan hidup dunia. Kalau saat ini kita masih tertarik dengan tawaran-tawaran hidup dunia ini, itu artinya kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan itu juga artinya kita bukan orang percaya. Kita bukan orang percaya. Sebab orang yang percaya kepada Allah, dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah tanpa mengambil sebagian untuk dinikmati. Saudaraku, kalau kita benar-benar percaya kepada Allah, kita harus hidup benar di hadapan Allah. Jangan main-main dengan hidup ini. Orang yang tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Sekali lagi, tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan baik ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23, saudaraku, perhatikan baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau orang yang melayani Tuhan saja bisa ditolak sama Tuhan, bagaimana kita yang tidak serius dalam menjalani kehidupan ini? Hidup suka-suka sendiri, hidup dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Saudaraku, kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu jelas, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa untuk sesuatu yang sia-sia kita berani membayar harga mahal? Kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk mengejar itu. Padahal kita tahu bahwa itu semua tidak akan kita bawa sampai di kekekalan nanti. Lalu kenapa? Untuk kenyamanan hidup kita di kekekalan, untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan, kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh untuk itu. Jangan lagi menjadi orang yang bodoh, saudaraku. Berjuanglah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berjuanglah untuk tetap tinggal di dalam kesucian kekudusan Allah. Berjuanglah untuk hidup hanya menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara, kita harus memperbaiki cara hidup kita yang salah selama ini. Selama ini dunia sudah terlanjur mendidik kita dengan cara hidup yang salah. Kita harus menyadari itu semua. Berpikirlah bahwa esok sudah tidak ada lagi kesempatan bagi saya untuk berubah. Hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia ini. Kita harus memikirkan itu dengan serius, jangan yang lain. Saudara, Ibrani pasal yang ketiga ayat 15, firman Tuhan katakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini,
Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan engkau, firman Tuhan menasihati engkau, firman Tuhan menegur dirimu dengan keras, jangan ditunda lagi. Ambillah keputusan untuk berubah, saudaraku. Berpikirlah bahwa inilah waktu yang terakhir bagi saya. Kalau saya tidak berubah, saya akan binasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita tidak berubah, maka kita bisa tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kenapa? Karena waktu Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Ketika waktu Tuhan itu tiba bagi kita, itu bisa terjadi setiap saat. Dan kalau itu terjadi, sementara kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk merubah diri, kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat, maka jelas di balik kematian nanti kita akan terbuang ke dalam kengerian yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Saudara ingat baik, di neraka itu apinya tidak padam. Dan sekalipun saudara saat itu ingin bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, sudah tidak ada lagi kesempatan. Menangis air mata darah sekalipun saat itu tidak lagi bisa merubah sesuatu. Oleh sebab itu saudaraku, selagi ada kesempatan hari ini, selagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, selagi kita dinasihati, kita ditegur, kita harus mengambil keputusan untuk berubah hari ini dan jangan ditunda. Sekali lagi saya mau katakan, hari ini dan jangan ditunda. Singkat sekali waktu hidup ini. Kalau saudara menunda, ingat baik, kebinasaan sedang menunggu di depan pintu. Kebinasaan sedang menunggu di depan pintu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita, supaya kita mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.